Halo anak-anak, apa kabar? Nah, Lause harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Senang sekali Lause bisa jumpa lagi dengan anak-anak lewat ibadah online hari ini. Hari ini Lause Aina nggak sendirian, tapi Lause Aina ditemani sama Lause Risma nanti setelah firman Tuhan. Nah, Lause mau ingetin lagi ya, sebelum ibadah ada tata cara ibadah yang harus kita ingat. Anak-anak pasti ingat kan? Tapi Lause mau ingetin ulang lagi ya. Yang pertama, waktu memuji Tuhan kita harus dengan semangat. Nah, yang kedua, ketika mendengarkan firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Gak boleh makan, gak boleh jalan-jalan, main-main dan lain-lain. Yang ketiga, ketika mengikuti ibadah kita harus ikut dari awal sampai akhir. Gak boleh setengah-setengah. Yang keempat, yang terakhir, waktu berdoa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik dan hormat. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, Lause mau ajak anak-anak semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Ayo semua berdiri, kita tepuk tangan ya. Pakai gerakan. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 祝姐谢小，祝姐谢小，祝姐谢小，使我们儿童大家庭，敬爱天父登报相信，快乐身心身心生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生永远祝命。Nah, sekarang semua masih tetap berdiri, kita mau berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk memuji Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan waktu puji-pujian kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami juga mau berdoa mungkin untuk teman-teman kami yang belum mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan boleh menolong dimanapun mereka berada, agar mereka boleh tetap setia beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak semua boleh duduk ya. Nah, di dalam kehidupan kita, walaupun sekarang masih pandemi, tapi kita bersyukur untuk berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan berikan buat Lause, buat anak-anak, dan buat semuanya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dari waktu kita bangun, siang hari, sampai sore dan malam hari waktu kita mau tidur. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kita. Nah, karena itu Lause mau ajak anak-anak angkat satu pujian. Bapa, ku datang padamu. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan.
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi ya anak-anak, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya. Nah, sebelum lagu berikutnya, Lause mau tanya sama anak-anak. Di sini nih Lause punya banyak buku. Nggak banyak sih ya, ada beberapa. Nah, Lause mau kasih lihat. Ini buku apa? Buku mewarnai. Nah, bagus nggak? Menarik nggak? Iya, bagus ya, menarik. Kita bisa mewarnai. Nah, yang kedua, ini buku pengetahuan tentang sifat dan wujud benda. Bukunya juga bagus, bergambar ya, warna-warni. Nah, yang ketiga nih, Lause punya komik. Siapa yang suka baca komik? Iya. Nah, dari buku-buku ketiga tadi menurut anak-anak bagus nggak? Ya bagus, menarik, isinya juga ya, bagus dan menarik. Tapi di antara buku-buku Lause tadi dan di antara buku-buku lain yang ada satu buku yang lebih indah, yang lebih menakjubkan dan lebih menarik. Lause mau tanya, anak-anak tahu nggak buku apa? Nah, kalau belum tahu, Lause mau kasih tahu ya, yaitu Alkitab. Nah, Alkitab ini buku yang paling indah, buku yang paling menakjubkan. Kenapa? Karena berisi kata-kata Allah, berisi tentang firman Allah, tentang keselamatan bagi Lause dan bagi anak-anak semua. Nah, Lause mau ajak anak-anak nyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Kitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku, untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan kepada Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi, Alkitab buku terindah. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak, puji-pujian kita sementara sampai di sini ya. Kita mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, mendengarkan firman Tuhan harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang
Lausu, kasih kesempatan untuk lausu yang lain untuk membawakan firman Tuhan. Siapkan hati telinganya. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Shalom anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Lausu Risma saat ini. Nah, semoga anak-anak di rumah dalam keadaan yang sehat dan tentu saja masih semangat bukan untuk ibadah sekolah minggu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Lausu mau ajak anak-anak semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Lausu kami, Tuhan tolong juga setiap kami yang mendengarkan, supaya kami boleh mendengar dengan baik dan terlebih lagi kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lausu bertanya, anak-anak di sini suka nggak jalan-jalan atau berlibur? Nah, kita bisa jalan-jalan kemana ya? Ke taman hiburan, atau ke water park, atau kita bisa ke pantai. Wah, pasti senang sekali ya kalau kita bisa jalan-jalan. Nah, Lausu mau bercerita nih. Ada seorang anak namanya Riko. Suatu hari, Papa Riko berkata kepada Riko kalau mereka akan jalan-jalan ke taman hiburan. Wah, Riko senang sekali ya. Pada hari itu, Riko bangun pagi-pagi. Dia bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan. Nah, mereka pergi menggunakan mobil anak-anak dan perjalanannya pun dimulai. Nah, di dalam perjalanan mereka melewati jalan yang berkelok-kelok anak-anak. Kadang miring ke kiri, miring ke kanan, ada yang naik, ada yang turun, bahkan ada jalan yang jelek, berlubang-lubang. Nah, setelah beberapa lama, Riko mulai merasa bosan. Waduh, kok lama ya? Aduh, saya lapar, saya haus. Riko merasa bosan, tetapi Papa Riko berkata supaya Riko sabar, karena sebentar lagi mereka akan sampai. Nah, setelah melewati perjalanan yang lama dan melelahkan, akhirnya mereka sampai anak-anak. Riko dan keluarganya bersenang-senang di taman hiburan itu. Wah, senang sekali ya anak-anak. Setelah melewati perjalanan yang lama dan melelahkan, akhirnya mereka boleh tiba di taman hiburan itu. Nah, anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita juga mendengar bangsa Israel melewati perjalanan yang panjang dan jauh ya, melewati padang gurun yang panas, dan kadang-kadang mereka juga merasa lapar dan haus. Nah, sekarang tibalah saatnya mereka akan tiba di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Tanah perjanjian yang subur dan indah, yaitu Kanaan. Nah, anak-anak, bangsa Israel sudah tiba akhirnya. Mereka dapat melihat ke seberang sungai Yordan, tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang akan menjadi rumah mereka suatu hari nanti ya.
Mereka dapat melihat gunung di antara lembah-lembah, air yang mengalir begitu sejuk. Wah, pokoknya tanah yang begitu indah dan nanti akan menjadi rumah mereka. Nah, anak-anak, sewaktu bangsa Israel berkemah di tepi sungai Yordan, mereka mendapatkan kabar yang menyedihkan. Kabar apa ya? Nah, Bapak Musa memberitahu bangsa Israel bahwa Bapak Musa tidak akan memasuki tanah perjanjian itu bersama-sama dengan mereka. Wah, karena telah tiba waktunya untuk Bapak Musa meninggal. Wah, bangsa Israel sedih ya anak-anak. Bangsa Israel juga bingung. Mereka bertanya-tanya, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Selama ini Bapak Musa yang telah memimpin mereka. Nah, anak-anak, Musa memberitahu bangsa Israel supaya mereka tidak khawatir. Allah telah memilih Yosua untuk menggantikan Bapak Musa. Nah, Yosua nanti akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, Allah memilih Yosua. Musa dan Yosua masuk bersama-sama ke kemah suci. Dan pada saat itu tiang awan Allah menaungi kemah suci. Nah, melihat itu bangsa Israel tahu bahwa Allah telah memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak, Musa berkata kepada Yosua, "Jangan takut, karena kamu akan memimpin bangsa ini memasuki negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Dan yakinlah Allah akan menyertai kamu." Nah, sekarang Yosua tahu bahwa Allah pasti akan menolong dia. Nah, anak-anak, kemudian Allah menyuruh Musa naik ke gunung. Di sana Allah memperlihatkan kepada Musa tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Kemudian Musa pun meninggal. Setelah bangsa Israel berduka cita atas kematian Musa, bangsa Israel kemudian bersiap-siap karena Allah berfirman kepada mereka untuk saatnya bergerak menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel pun taat seperti apa yang dikatakan Yosua pemimpin mereka. Mereka semua bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Anak-anak, bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian? Mari kita saksikan video berikut ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, berkatalah Yosua dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau." Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan,
Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menua. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, anak-anak, dari video yang kita lihat tadi, kita melihat bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, yaitu ketika para imam mengangkat tabut perjanjian memimpin di depan bangsa Israel. Tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam itu melambangkan apa, anak-anak? Tabut perjanjian itu melambangkan bahwa Allah hadir, Allah hidup di tengah-tengah umatnya. Dan bangsa Israel boleh melihat Allah sendiri yang memimpin mereka memasuki tanah perjanjian. Anak-anak masih ingat cerita beberapa minggu yang lalu? Ya, Allah pernah juga melakukan mukjizat yang sama, yaitu menyediakan air, menyediakan tanah yang kering untuk bangsa Israel lewat. Di manakah itu? Masih ingat? Coba, siapa yang tahu? Ya, benar, di Laut Teberau. Waktu itu bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Dan saat ini sekali lagi Allah menguapkan air dan menyediakan jalan tanah yang kering bagi bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu di sungai Yordan. Ya, benar anak-anak. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, Bapak Yosua membangun tugu dari 12 batu yang diangkat dari sungai Yordan. Apa maksudnya anak-anak? Bapak Yosua memberitahu bangsa Israel, jika suatu hari anak-anakmu bertanya, apa arti tugu ini? Maka kalian dapat memberitahu mereka bagaimana Allah memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Sehingga mereka dapat memuji Allah, dapat melihat betapa ajaib dan perkasanya Allah kita. Nah, anak-anak, ketika bangsa Israel makan buah dan buat roti dari gandum dari tanah Kanaan, mereka bersyukur kepada Allah. Mereka mengingat semua yang telah Allah perbuat bagi mereka. Ternak-ternak mereka juga bisa mendapatkan rumput yang segar dan air yang sejuk. Dan mereka dapat melihat bahwa Allah telah menepati janjinya. Allah telah membawa dan memelihara mereka, umat Allah, untuk tiba di tanah perjanjian yang Allah janjikan. Luar biasa ya Allah kita, anak-anak. Bangsa Israel melewati perjalanan yang sangat panjang, melewati gurun. Allah menyediakan dan memelihara mereka ketika mereka lapar dan haus. Allah kita sungguh luar biasa. Nah, menurut kalian, apakah ada saat yang lebih berbahagia ketika kita bersama dengan Allah? Ya, benar. Saat yang paling berbahagia bagi kita adalah yaitu ketika kita suatu hari nanti akan bersama-sama dengan Allah di suatu tanah perjanjian yang baru, tanah perjanjian yang final dan kekal. Di sana lebih indah daripada Kanaan. Di tanah perjanjian yang baru, kita akan bersama-sama dengan Allah. Tidak ada sedih,
tidak ada rasa takut, tidak ada dosa, tidak ada sakit, dan yang terlebih indah yaitu kita umat Allah dapat bersama-sama dengan Allah kita. Nah, anak-anak, siapakah umat Allah itu? Umat Allah itu adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, anak-anak, jika kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat yakin bahwa Allah akan menepati janjinya untuk membawa kita ke tanah perjanjian yang final, yang kekal bersama Allah di surga. Nah, anak-anak di rumah, mau percaya kepada Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, bagus. Kita yakin dan percaya. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima janji Allah tentang tanah perjanjian yang kekal. Amin ya anak-anak. Nah, sekarang tibalah waktunya kita mau membaca ayat hafalan kita minggu ini. Tapi hari ini kita tidak menghafal ya anak-anak. Kita akan membaca Mazmur 121. Kita akan membacanya secara bergantian. Lause akan baca ayat yang berwarna hitam. Dan anak-anak di rumah akan baca ayat yang berwarna merah. Nanti anak-anak di rumah bacanya akan dibantu sama teman Lause, yaitu Nini. Anak-anak mengerti ya? Oke, sekarang kita baca ayatnya. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak, sudah membaca Alkitab bersama-sama, kita percaya Allah akan menjaga kita, menyertai kita. Demikianlah firman Tuhan dari Lause hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan, Allah kami yang akan menepati janjinya bahwa setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami akan menerima janji Allah akan tanah perjanjian yang baru dan kekal bersama Allah nanti. Tuhan ajari kami, biarpun kami masih kecil, kami boleh mengikut Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami nyerahkan waktu kami selanjutnya, setiap hari-hari kami, kiranya Tuhan saja yang memberi pertumbuhan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Semoga anak-anak semua mendapat berkat dari firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, terima kasih untuk anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Lause bercerita tentang bagaimana Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel. Allah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, sama seperti bangsa Israel yang Tuhan sertai, kita juga boleh percaya bahwa Allah juga bersama dengan kita. Allah berjalan dengan kita, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti akan menerima tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga. Nah, anak-anak, Lause mau ajak anak-anak semua untuk nyanyikan sebuah lagu Aku Sedang Berjalan. Sebelum kita nyanyikan, kita juga sambil menjalankan persembahan ya. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, boleh dengan scan QR code yang ada di layar. Atau juga boleh transfer lewat rekening BCA. Anak-anak boleh minta bantuan kepada papa atau mamanya untuk memberi persembahan. Oke, sekarang kita mau sama-sama nyanyikan lagu Aku Sedang Berjalan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Anak-anak, sekarang tibalah saatnya kita mau mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Lalu mau ajak anak-anak semua kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Jangan lupa ambil sikap berdoa ya. Setelah itu kita langsung masuk dalam doa. Anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang benar. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan
berkenan dengan setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami, setiap firman yang telah kami dengar, boleh kami ingat dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Tuhan berkati dan Tuhan pelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjaga sikap selama ibadah online, yang telah duduk dengan rapi, memuji dan dengan semangat dan berdoa dengan sungguh-sungguh, juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai di sini sekolah minggu kita. Semoga anak-anak tetap setia ya mengikuti sekolah minggu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.